Eko Rizky, Vina Elisa, lalu pada pelajaran hari ini kita pelajaran kimia masih mengulas materi yang pada pertemuan sebelumnya ya. Hoax pada makanan kemasan. Yang masih ingat makanan kemasannya kemarin? Masih ingat. Crackers. Nggak perlu sebut merek ya. Masih ada yang bawa nggak? Oh, masih ada yang bawa bungkusnya? Ya, jejak-jejaknya masih ada yang bawa. Oke, nggak masalah ya. Masih bawa ya. Oke, jadi pada pertemuan kemarin kita di kelas sudah melihat apa sih? Itu menunjukkan sesuatu apa? Video. Oke, dari video tersebut anak-anak bisa mendapatkan apa? Kalian bukan sumber kerja. Terus pasti jawabannya ibu yakin nggak mungkin sama antara kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, ya kan? Pertanyaan pertama itu apa? Tentang percaya atau tidak percaya mengenai informasinya ya. Oke, terus selanjutnya tentang disuruh buat apa sih? Buat pertanyaan. Disuruh membuat pertanyaan. Disuruh membuat pertanyaan. Masing-masing anak membuat pertanyaan sendiri-sendiri atau pertanyaan kelompok? Sendiri-sendiri. Ya, masing-masing anak karena punya gambar sendiri, maka kalian membuat pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Setelah itu kalian sebuah pertanyaan disuruh mencari informasi. Dapatkan kemarin informasinya di kelas ya? Kalau kalian masih ingat sedikit tentang ini kemarin pembelajaran kita, kita kan kompetensi dasarnya yang harus kalian capai itu adalah menerapkan konsep pengetahuan sifat komposisi bahan pada makanan kemasan, dan selanjutnya kompetensi selanjutnya adalah kalian mampu memecahkan masalah informasi hoax pada makanan kemasan. Jadi tujuan pembelajaran kita melalui pemecahan masalah ini, kalian melakukan penyelidikan, kalian melakukan pengembangan dan penyajian hasil untuk memecahkan hoax pada makanan dengan mengembangkan nilai berpikir kritis dan berpikir kreatif. Oke, sekarang di pertemuan yang hari ini kita ada di langkah terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, masih ingat nggak ada beberapa kelompok yang ibu beri catatan saat konsultasi? Kayaknya kelompoknya siapa ya? Melisa dan Mayati. Ada catatan ya? Kelompoknya Nursinta ada nggak? Ya, kelompok Nursinta. Kelompok siapa lagi? Ririn juga. Oke. Kalau yang ibu rangkum, ya, yang ibu rangkum itu ada 3 poin yang menjadi catatan penting. Coba kalau dari kelompoknya Melisa, poin yang mana ya yang menjadi catatan pentingnya? Ya, Melisa coba dibacakan. Apakah minyak mempunyai titik gigi atau titik leleh atau titik api? Oke, itu ya catatannya. Kelompoknya Sinta? Tentukan prosedur kerja untuk pembakaran dalam minyak. Ya, tentukan prosedur kerja untuk pembakaran ini ya. Menentukan jumlah bahan yang digunakan dan prosedur kerja yang paling efektif dan efisien ya. Di sini ibu mau menjelaskan tentang presentasi setiap kelompok ya. Setiap kelompok kalian nanti ditentukan siapa yang menjadi moderator, yang menjadi presenter, dan yang menjadi notulen. Nah, waktu presentasi hanya 10 menit setiap kelompok. Setelah selesai presentasi, nanti ada sesi tanya jawab. Setiap kelompok yang menyimak temannya presentasi harus mengajukan minimal 1 pertanyaan. Nah, oke. Siapa dulu kelompok yang siap untuk maju? Oke, ibu tanya dulu moderatornya siapa? Reni. Terus presenter? Nursinta doang? Sama Andre. Berarti kamu ngapain? Notulen? Notulen di ujung aja, Andre di tengah. Yuk. Oke, silakan. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Saputri. Nama saya Nursinta. Nama saya Andi. Nama saya Selvian Pesa. Kami
dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pembakaran percobaan komposisi pada bahan makanan kemasan. Adapun hasil percobaan kami akan disampaikan di Sinta. Oke, ini perkenalan kelompok ya. Ini adalah muka-muka kelompok kami. Berdasarkan wacana, kelompok kami tidak percaya dengan video tersebut karena jika dia terbuat dari plastik, mengapa dia tidak meleleh? Dan karena di atas kemasan tersebut sudah mengandung label BPOM dan halal. Nomor 2, pertanyaan yang kami ajukan adalah mengapa makanan tersebut bisa terbakar? Jika makanan tersebut terbuat dari plastik, mengapa tidak meleleh? Jika mengandung banyak unsur plastik, mengapa makanan tersebut dimakan malah kenyang? Kok bisa dia dibakar menjadi keras? Nomor 3, informasi yang dibutuhkan adalah mencari informasi komposisi bahan dari kemasan makanan. Makanan bisa terbakar karena mengandung minyak. Kegiatan yang kami lakukan pada hari tanggal Rabu 19 Oktober 2022 waktu 14.30 waktu Indonesia Barat, tempat rumah saya. Ini dokumentasi dari hasil percobaan kami. Hasilnya, biskuit terbakar mengeluarkan api berubah menjadi hitam kecoklatan dengan asap berwarna putih. Minyak makan tidak terbakar, hanya mendidih. Gula meleleh berubah menjadi hitam kecoklatan dan mengeluarkan asap putih. Kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa komposisi bahan makanan kemasan tersebut yang salah satunya adalah gula ketika dibakar menjadi gosong, sedangkan minyak kelapa ketika dibakar tidak menimbulkan nyala api, tetapi hanya ada perubahan seperti mendidih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Perkenalkan, saya dari Rika Sasmita dari kelompok 2 yang bertanya, apa hasil dari pembakaran gula? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Rika yang menanyakan apa hasil dari pembakaran gula. Hasil dari pembakaran gula yang kami lakukan adalah gulanya meleleh, berubah menjadi hitam kecoklatan dan mengeluarkan asap putih. Oke, gulanya meleleh ya, ada hitam kecoklatan. Ya, mengeluarkan asap putih. Gimana? Cukup jawabannya? Anak-anak, terima kasih. Kalian sudah hebat, bisa melakukan percobaan. Kalian bisa membuat prosedur. Ini tidak mudah loh. Membuat prosedur percobaan itu tidak mudah. Kalian bisa nih, saya mau berikan. Silakan kalian sambil boleh dicatat poin-poin penting ya. Jadi anak-anak, kalian kan sudah melakukan percobaan dengan bahan-bahan komposisi dari si crackers tersebut. Ya, pertama saya lihat semua kelompok melakukan pembakaran minyak ya. Oke, kemarin ada yang bilang minyak kelapa, minyak nabati, minyak makan, minyak goreng. Ya, oke, jadi minyak itu punya karakteristik tersendiri. Dia punya kelarutan. Bagaimana dia larut di dalam air. Lalu dia punya titik cair. Dia punya polimorfisme. Dia punya titik didih. Ada yang minyaknya dibakar mendidih ada? Ya, berarti dia menunjukkan ya adanya titik didih. Dia punya titik lunakan, punya slipping point, punya short melting. Melting itu maksudnya meleleh ya. Terus punya massa jenis, viskositas itu adalah kekentalan. Lalu punya indeks bias, punya titik kekeruhan. Nah, ini yang saya tanyakan kemarin. Bagaimana dengan titik asap, titik nyala, dan titik apinya? Ya, jadi ternyata minyak ini punya titik asap, titik nyala, dan titik api. Kalau kita lihat atau
ya. Nah, makanya dia hanya sampai dengan giginya aja yang terlihat. Bagaimana? Garam dapur kan? Garam dapur itu NaCl. NaCl natrium klorida itu dalam 100 gramnya dia mengandung natrium sebanyak 39,34 gram. Banyak loh, ini hampir setengah natriumnya. Nah, hubungkan garam natrium yang garam dapur yang mengandung natrium itu natrium merupakan logam alkali. Nah, ini pelajaran waktu dulu di kelas 10 kalian mengenal SPU, sistem periodik unsur, ya. Sifat dari logam alkali si natrium itu adalah dia reaktif terhadap udara sama air. Dia lunak, dia ringan, dia warnanya putih kemerahan si logamnya ya, logam natriumnya. Terus jika natrium diuji nyala, maka dia akan apa? Kalau dia diuji nyala, maka timbul nyala warna nyala warna apa uji nyalanya? Uji nyalanya warna kuning, ya. Jadi kalau natrium diuji nyala, kemarin saya tanya bagaimana kalau logam natrium diuji nyala, ternyata dia keluar warna kuning. Artinya kalau garam itu dibakar sebenarnya dia bisa, tetapi kalian kemarin hanya sampai meletup saja ya. Hubungkan kalau kalian itu adalah ada yang anak pramuka, ada yang anak pramuka, gimana kalau mau buat api unggun? Iya, kalau mau bikin lebih besar lagi dikasih garam api unggunnya. Artinya di sini garam dapurnya membantu memberikan pengaruh terhadap besarnya api atau dia akan menyalakan si api dari api unggun tersebut ya. Oke, selanjutnya dia kan mengandung gula, ya. Gula itu gula pasir memiliki rumus I-nya C12H22O11. Dia mengandung, yang gula pasir itu kan termasuk senyawa karbon, berarti dia mengandung unsur C. Nah, kalian ingat ketika kalian di kelas 11 ya, semester awal ada materi karakteristik karbon. Sebelum itu kita mengidentifikasi adanya unsur karbon. Saya ingat bahwa tugasnya kalian waktu itu sempat juga menggambarkan rangkaian alat, ya kan? Nah, itu kan termasuk salah satu cara untuk mengidentifikasi unsur karbon yang ada di dalam suatu senyawa. Nah, gula termasuk senyawa karbon, mengandung unsur C di dalam gula. Maka ketika dia dibakar, jadinya apa? Kalau gula dibakar jadinya warnanya berubah jadi hitam, jadi gosong karena dia ada unsur karbon. Gosongnya dari situ, bukan dari katanya dari plastik, ya Pak? Ya. Terus selanjutnya, kan Ibu di awal pertemuan kemarin sempat bilang bagaimana bentuk dari crispy crackersnya. Tipis, longgar, renyah, ringan. Nah, struktur dari si biskuit ini juga memberikan pengaruh terhadap bagaimana si crackers tersebut bisa dibakar. Memberikan pengaruh. Jadi kalau dia ada rongga-rongga udaranya kan sebenarnya kalau pembakaran itu dia ada reaksi dengan oksigen, ya kan? Dengan oksigen di udara. Maka sangat-sangat berpengaruh ini rongga udaranya ini untuk membakar si dia. Ada yang mau bertanya? Berarti kalau bisa kita ambil klarifikasinya, kalian, saya mau tanya, semoga satu suara. Bagaimana klarifikasi kalian? Apakah kalian mempercayai berita di awal, informasi yang saya berikan di awal mengenai video crackers bisa terbakar karena mengandung plastik? Oke. Terima kasih anak-anak, Ibu dan Ibu. Nanti lembar kerjanya tolong dilengkapi ya, karena kan mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang harus kalian catat di dalam lembar kerja kalian. Silakan dikumpulkan ya.